kalau trader itu kan memang psikologi levelnya itu juga amat sangat penting gitu. Jadi menurut saya Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama dengan Bapak Renard Purnawan. Apa kabar? baik, Pak Sam, terima kasih. Senang bisa ketemu lagi. Saya juga. Udah lumayan lama ya kita nggak ketemu Iya. ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Pak Re merupakan ahlinya di bidang pasar modal dan investment banking. Nah, sedikit cerita nih. Kalau melihat dari kondisi pasar di Indonesia, pasar modal di Indonesia, dan mungkin ada bergejolak ya sekarang ya ekonomi US, dan juga mungkin ada perubahan kabinet di Indonesia. Bagaimana nih Pak Ray menyikapi hal tersebut? Ya, tentu sesuatu yang baru, era yang baru, pemimpin baru, pemerintahan kita baru ya. Kita juga melihat banyak perbaikan, perjuangan, juga ada mungkin perbaikan lagi, reshuffling di mana ya kita rakyat punya banyak hope. Kita juga berharap ya Indonesia itu bisa betul tahun depan itu pertumbuhan ekonomi kira-kira 5,4%, inflasi ditekan juga 2,5%, suku bunga itu sekitar 4,5% atau 4,75% untuk ekspansi ekonomi Indonesia ya. Tentu ada juga monetary policy dari Bank Indonesia, fiscal policy dari keuangan nasional kita. Itu banyak sih sebetulnya bisa diulas. Tapi oke ya, kita Indonesia sekarang juga IHSG sudah tembus 8.000 all time high. Pak Sam juga bilang betul bergejolak ya, tentu itu mekanisme dari pasar ya, dari dunia. Tadi sebut Amerika, bagaimana Asia Tenggara juga, atau Uni Eropa gitu ya. Ya tetap pasar modal dan ekonomi Indonesia kita ini masih amat potensial, sangat menarik. Jadi Pak. masih optimis nih ya, masih Optimis cerah ya sekali, pasar modal di Indonesia. Ya. Walaupun mungkin US juga sekarang semakin kuat ya, rupiah agak melemah tapi masih oke ya. Iya betul. Itu banyak pengaruhnya seperti yang kita tahu, trade balance kita surplus atau enggak. Kita setiap bulannya itu lebih banyak ekspor atau import. Memang kita sekarang itu dipatok rupiah 16.500 ya untuk tahun ini dan mungkin tahun depan. Semoga bisa makin stabil. Indonesia juga rupiah menguat, kita perlu ya, karena kita consumer country juga ya, consumer spending juga ya. Oke. Nah, Pak Ray, kalau misalnya kita lihat nih perusahaan-perusahaan kan banyak yang mungkin perlu ada tambahan modal untuk ekspansi, untuk working capital. Nah, menurut Pak Ray, apakah memang saat ini going public untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menambah modal itu masih besar peluangnya? Masih besar Pak. Saya banyak itu dapat pertanyaan dari teman-teman praktisi pasar modal, apalagi CEO dan entrepreneur ya, yang memang sudah punya existing bisnis beberapa tahun atau bahkan mungkin generasi kedua gitu ya, dari papanya, dari orang tuanya, dari kakeknya. Mereka itu sudah melalui stage bisnis dari nol, lalu ekspansi, lalu mereka itu membutuhkan dana, bisa dari memang dari loan, dari hutang, yang kedua itu dari equity funding, yaitu IPO ya. IPO itu memang besar sekali potensinya karena penghimpunan dana masyarakat itu. Sudah banyak yang melirik bisnisnya tapi nggak kenal dengan owner, nggak kenal, tiba-tiba ya ketika mau IPO melewat underwriter, penunjukan, dibukalah ke publik, bisa partisipasi dalam membeli shares-nya itu. Yang tadinya private company jadi publik. Jadi memang kesempatan untuk publik luas ya. Indonesia itu pasarnya masih sangat besar untuk para investor itu minat dalam memiliki saham di perusahaan-perusahaan. Jadi IPO selain mendapat pendanaan atau capital tambahan juga bisa meningkatkan awareness atau branding dari perusahaan tersebut ya? Betul Pak, itu dia Pak. Iya.
Nah kalau misalnya ngelihat sekarang nih anak-anak muda ya, kan kelihatannya mereka ngerjain apalah istilah investasi di saham atau kripto tuh kelihatannya lagi hebat-hebat lah kayak Timothy ya, atau siapa lagi tuh yang anak-anak muda yang kelihatannya wah invest ini bisa tiba-tiba menjadi miliarder gitu. Nah gimana tuh menurut Pak Re fenomena seperti itu? Iya, kita memang harus coba ya, kita mensisihkan tabungan lalu kita menginvestasikan. Jadi setiap bulan ada berapa, kalau sebut trading strategi juga ulasannya mungkin bisa ada kelas sendiri ya, antara saham, bonds atau kripto tadi ya. Oh pembahasannya sih banyak, bisa yang bisa seharian tuh ya. Bisa Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, tentu semuanya mau untung ya. Itu ada trading strategi dan risknya masing-masing. Kalau mau bahas produk investasi apa aja kan tentu ya ada yang saham, ada yang emas, properti, kripto ya beda-beda ya. Itu volatilitas dan likuiditas itu. Lalu kalau trader itu kan memang psikologi levelnya itu juga amat sangat penting gitu. Jadi menurut saya produk investasi itu berbeda-beda dan kecocokan masing-masing. Ada yang bisa mantau tiap hari, ada yang enggak. Ada yang lebih tenang, ada yang mau, saya boleh sebut keringat dingin ya. Itu ada juga. Jadi kan. Ada apa high risk high return gitu iya, ya. Iya. Dimana risiko semakin tinggi ya returnnya juga lumayan tinggi. Betul. Tapi jantungan atau keringetannya iya juga ya. Iya, betul. Nah kalau misalnya sekarang kalau misalnya melihat pasar modal itu kan memang banyak lah ya itunya ya instrumennya. Nah kalau misalnya yang paling aman apakah tetap kayak yang konservatif tuh kayak di emas atau apa itu gimana? Iya sih, pergerakan emas itu kalau saya lihat ya, emas itu salah satu yang paling favorit sepanjang mungkin saya 20 tahun di capital market ini emas ya. Nilainya itu amat bertahan, di mana melawan inflasi, di mana juga Amerika atau perang dagang bergejolak atau bahkan perang di Timur Tengah, dia itu memang jadi hedging untuk rupiah, bahkan untuk properti, untuk saham. Emas itu yang menurut saya paling safe, tetapi memang nggak liquid juga ya. Kalau kita belinya itu kan memang mau emas berapa gram gitu-gitu nggak gampang juga sih dicairkannya. Makanya orang itu tetap mainnya itu investnya di money market, rupiah, Singapore dollars, Japanese yen, euro, American dollars itu karena cepat gitu ya. Jadi kita tuh ibaratnya kalau kita punya uang jangan ditaruh di satu basket lah ya, kita harus bisa diversifikasi ke mungkin ke currency atau ke pasar equity, atau bond atau mungkin yang emas atau ya kripto juga bisa ya kali ya sekarang ya. Nah kalau misalnya ngelihat dari banyak perusahaan nih startup nih, anak-anak muda mengembangkan startup bisnis lalu dibiayai oleh fintech nih ya. Nah itu gimana menurut Pak Re, apakah memang bisa sustain nggak sih ke depannya? Fintech kan kita tahu mungkin juga apa ya, dia baru ya, cukup baru ya pendanaan fintech ini dibandingkan bank. Nah menurut Pak Re gimana? Menurut saya itu lebih cepat sih terkadang dibanding pinjam dari bank untuk ekspansi bisnis, karena bank itu memang membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan loan dan menjadikan suatu perusahaan itu bankable, bisa meminjam uang. Nah fintech itu memang mengambil resiko lebih besar. Mereka itu meminjamkan uangnya itu kepada para startups. Mestinya ya kita lihat juga startups itu memang ada high risk high returnnya juga kan. Mereka itu growingnya memang ada statistiknya, bisa ada yang cepat berkembang, ada juga yang cepat mati gitu kan ya. Tentang pertanyaan sustainable itu memang menarik sih untuk dilihat. Menurut saya tetap fintech itu tetap akan ada ya, itu bisa seperti peer-to-peer lending, meminjamkan uang, online pun juga banyak gitu ya. Pesan saya apa nih, tetap apa tentang fintechnya itu, atau kita bisnis yang mau meminjam uang atau hati-hatiannya? Ya mungkin dua-duanya deh, maksudnya kan
dengan mungkin startup juga kita belum tahu ya, Iya. tetapi fintech kan berani nih, Fintech berani. istilahnya menginvest ke perusahaan-perusahaan yang baru. Nah, buat fintechnya sendiri apakah memang beresiko atau mereka memang cukup istilahnya cukup kuat lah untuk cadangan pendanaan seperti itu? Pendanaannya itu memang harus ada cadangan pendanaan besar ya. Karena risikonya juga saya yakin tinggi. Itu ada due diligence, ada risk analysis sendiri ya di tim fintech itu. Mungkin yang kalau kita ulas itu tergantung tahunnya Pak. Lagi ada industri apa yang menarik. Apakah bisa di pertanian, apakah di IT, teknologi gitu. Ataukah kita kembali lagi kepada perusahaan seperti konstruksi atau consumer goods gitu. Jadi ya menurut saya fintech itu masih membantu dan berguna untuk pembangunan ekonomi nasional. Terutama fintech untuk membiayai ya perusahaan-perusahaan startup ya yang baru. Iya Pak, tetap. Oke, nah ini mungkin saran buat anak-anak muda nih. Anak-anak muda kan mungkin sekarang juga dengan ada berbagai macam instrumen lah ya, keuangan, dia bisa investasi mana, kripto, di Bitcoin gitu, returnnya bisa cepat. Nah, bagaimana mereka juga bisa yang istilahnya yang baru lulus kuliah, bekerja, punya uang, nah bagaimana mereka bisa memanage keuangannya dengan baik? Baik, kalau baru lulus kuliah atau baru memulai karir ya, itu tentunya saya menganjurkan fix aset dulu sih, seperti rumah atau tanah gitu ya, karena memang itu perlu untuk base kita, lalu kita alokasikan lagi per bulan tergantung resiko dan return yang disukain ya. Saya sebetulnya orang saham. Nah, saham itu juga bisa dibagi-bagi, ada yang top 10 Indonesia, ada yang top 35, ada yang Kompas 100 juga, berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang kedua itu kayak seperti deposito atau bonds, mungkin anak-anak muda kurang menarik karena bisa dapat kuponnya tiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kelamaan gitu. Kadang-kadang mau yang cepet ya. Tetapi tetap saya anjurkan tetap atas prinsip kehati-hatian juga gitu, yang cocok yang mana, karena saham dan deposito atau bonds apalagi kripto ya tentu berbeda. Yang Pak Sam tadi bilang saya setuju, mendingan dialokasikan saja. Yang lebih aman itu 50% di mana, dibagi yang lebih resiko 50% dibagi beberapa. Saya mungkin formula dari saya seperti itu. Oke. Jadi memang tergantung karakter dari investasi ya. Iya. Kalau kita mau benar-benar beresiko ya mungkin karakter orangnya juga yang berani gambling lah ya istilahnya ya. Iya betul. Betul. Tapi kalau misalnya kita yang mungkin cukup konservatif, ya mungkin karakter dari investasi yang kita investasikan juga mungkin yang lebih konservatif juga ya. Iya betul. Yang nggak risikonya nggak tinggi, yang nggak membuat keringetan. Iya. Keringet dingin. Iya. Pak Re, mungkin terakhir bisa nggak kasih pesan atau saran kepada anak-anak muda nih yang ingin melakukan investasi ya apapun itulah, di saham, mungkin di properti atau di pasar obligasi, bisa nggak kasih saran? Baik, yang saya sebutkan tadi sih semuanya itu memang lebih aman ya. Mungkin saya sebagai whistleblower atau saya benar jujur mau bilang ya hati-hati dengan investasi yang berkedok tapi nggak kelihatan gitu, yang zonk atau PHP, karena itu bisa bikin uang hilang tuh cepat ya. Itu saya pesan di situ sih untuk kaula muda gitu ya, berhati-hati dengan investasi atau jangan tergiur dengan oh ini lebih besar daripada bunga banknya jauh, oh ini lebih besar daripada rate ini itu perlu dicek and recheck lebih jauh, tanya-tanya teman. Bagaimana perusahaannya ya kan, kadang kita diteleponin, kadang kita dipaksa-paksa kita sampai udah nggak mau atau mau gitu ya. Itu banyak seperti itu aja yang dihindarkan dulu sih. Berikutnya tentang investasi yang tadi saya sebutin, bisa emas, bisa properti, saham, bonds gitu ya, bahkan kripto juga. Itu dipilih-pilih aja sebetulnya sukanya tuh yang mana gitu, sesuai karakter masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Re. Terima kasih. Senang sekali bisa sharing mengenai pasar modal, mengenai
keuangan di Indonesia. Iya. Ya mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda sehingga mereka bisa lebih berhati-hati ya dalam investasi dananya mereka. Pak Re, ada kenang-kenangan? Terima kasih banyak nih Pak Sam. Sama-sama. Very nice. Thank you. Demikian podcast SI Indonesia bersama Bapak Renard Purnawan, seorang ahli di bidang pasar modal dan investment banking. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.